Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya Aryani Praptawati, peserta Latsar CPNS dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Angkatan 3, Kelompok 4, NDH 30. Kali ini saya akan menyampaikan analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance di Puskesmas Purwanegara 1 Kabupaten Banjarnegara. Terdapat 6 isu yang saya temukan di Puskesmas Purwanegara 1, yaitu 1. Kurangnya kepatuhan pengunjung atau keluarga pasien dalam memakai masker di lingkungan Puskesmas Purwanegara 1. Masih banyak terlihat di sekitar lingkungan puskesmas maupun di ruang rawat pasien, pengunjung atau keluarga pasien yang abai menggunakan masker di masa pandemi ini. Padahal saat ini kasus COVID-19 sedang meningkat lagi. Tentunya hal ini akan berdampak langsung kepada pasien sebagai seorang yang sakit karena sistem imun yang lemah dan petugas kesehatan yang setiap hari berhadapan dengan pasien dan keluarga secara langsung. Hal ini dapat meningkatkan risiko penularan pajanan penyakit terutama infeksi COVID-19. Yang kedua adalah tingkat kedisiplinan perawat masih rendah. Masih ada beberapa perawat yang tidak datang tepat waktu. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan. Perawat yang di shift sebelumnya akan menunggu perawat di shift yang akan datang untuk operan, sehingga waktu pelayanan ke pasien akan terlambat, atau perawat di shift sebelumnya karena menunggu lama akhirnya tidak melakukan operan atau menitipkan kepada teman lain, sehingga beresiko miskomunikasi yang nantinya akan berdampak langsung pada pasien. Isu yang ketiga adalah kurang optimalnya pendokumentasian asuhan keperawatan. Dokumentasi keperawatan merupakan sebuah komunikasi berupa tulisan bagi sesama perawat untuk mengetahui perkembangan pasien. Hal tersebut kurang diperhatikan oleh perawat di rawat inap puskesmas. Terlihat dari cara dan kelengkapan pengisian, masih terdapat informasi yang belum tersampaikan melalui tulisan di rekam medis. Hal tersebut berdampak pada pasien dan tenaga kesehatan yang berada di dalam pelayanan, karena dokumentasi keperawatan merupakan salah satu bentuk komunikasi antar sesama tenaga kesehatan mengenai kondisi dan masalah kesehatan pasien. Penulisan dokumentasi yang tidak lengkap dapat menimbulkan kesalahpahaman antar tenaga kesehatan dan dapat mengakibatkan salah tindakan yang akan merugikan pasien. Selain itu, dokumentasi yang lengkap merupakan salah satu syarat akreditasi puskesmas, sehingga tidak langsung akan berdampak pada mutu pelayanan puskesmas. Isu yang keempat adalah belum optimalnya pengawasan cairan infus di ruang rawat inap Puskesmas Purwanegara 1. Infus merupakan metode pemberian cairan dan obat yang dilakukan langsung melalui pembuluh darah. Untuk melihat keefektifan cairan infus bekerja dengan baik dalam tubuh, harus diperhatikan tetesan dan frekuensi pemberian. Oleh karena itu, penghitungan cairan infus perlu diperhatikan. Melihat kondisi saat ini, perawat kurang memperhatikan kondisi tersebut. Pendokumentasian pemberian cairan tidak disertai dosis akan berdampak miskomunikasi antar sesama perawat dan juga dapat merugikan pasien karena tidak memperhatikan prinsip keselamatan pasien. Isu yang kelima adalah belum maksimalnya pencegahan resiko jatuh pasien rawat inap di Puskesmas Purwanegara 1. Resiko jatuh merupakan sebuah indikator yang menjadi tolak ukur keselamatan pasien. Kondisi saat ini di rawat inap Puskesmas Purwanegara 1 kurang optimal dalam melakukan screening resiko jatuh pada pasien. Rekam medis pasien saat ini belum dilengkapi dengan tabel asesmen resiko jatuh. Hal ini akan berdampak pada kualitas atau mutu pelayanan puskesmas. Jika masalah ini tidak dapat terselesaikan, dapat merugikan pasien dalam hal menghindari faktor cedera pada pasien. Isu yang terakhir adalah perawat yang tidak ramah dan tidak menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya keluhan pasien dan keluarga
baik yang tersampaikan secara langsung melalui komplain dengan petugas maupun yang ditulis di sosial media. Pihak yang terkena dampaknya jika masalah ini tidak tersampaikan adalah pasien dan keluarga, dan juga mutu pelayanan puskesmas secara keseluruhan. Selain itu, jika masalah ini tidak terselesaikan, maka akan berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah pengunjung yang berobat, yang akhirnya berpengaruh pada pendapatan puskesmas. Selanjutnya, untuk menentukan core issue, saya menggunakan teknik tapisan USG yang merupakan singkatan dari urgensi, yaitu seberapa mendasaknya isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius isu tersebut untuk dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Pembobotannya dimulai dari skor 1-5. Skor 1 tidak kuat, skor 2 kurang kuat, skor 3 sedang, skor 4 kuat, skor 5 sangat kuat. Dari penilaian yang saya lakukan melalui metode tapisan ini, akhirnya ditemukan satu isu inti yang perlu segera dianalisis dan ditindaklanjuti. Isu tersebut adalah mengenai kurangnya kepatuhan pengunjung atau keluarga pasien dalam memakai masker di lingkungan Puskesmas Purunegara 1, mengingat akhir-akhir ini kasus COVID-19 yang mulai meningkat lagi. Kemudian, untuk menganalisis isu inti yang saya temukan, saya menggunakan metode analisis fishbone untuk mencari akar permasalahan dari isu inti tersebut. Terdapat 6 masalah penyebab yang saya temukan. Yang pertama, modern nature, yaitu kebiasaan di masyarakat yang sulit diubah. Yang kedua, material, informasi mengenai pelonggaran penggunaan masker yang tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Yang ketiga, measurement, kurangnya himbauan memakai masker di puskesmas oleh petugas. Keempat, mesin, kurangnya media pemberitahuan untuk menggunakan masker di puskesmas. Manpower, masih ada yang termakan berita hoax, kurangnya pengetahuan pencegahan infeksi penyakit. Yang terakhir, metode, kurangnya penyuluhan mengenai pentingnya masker di masyarakat. Hal ini yang menyebabkan kurangnya kepatuhan pengunjung atau keluarga pasien dalam memakai masker di lingkungan Puskesmas Purwanegara 1. Setelah menemukan masalah isu inti, saya mendapatkan beberapa gagasan kreatif yang dapat diusulkan nantinya. Gagasan yang pertama yaitu penyuluhan, mengadakan penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan penyakit infeksi, termasuk infeksi penyakit COVID-19. Di dalamnya termasuk materi pentingnya masker, pemahaman mengenai pelanggaran masker, dan melawan hoax. Gagasan yang kedua, melalui media pemberitahuan, menambah media pemberitahuan mengenai materi penyuluhan dan menggunakan masker di puskesmas, dapat berupa banner, papan pemberitahuan, video TV, ruang tunggu, dan lain-lain. Gagasan ketiga yaitu sosialisasi. Sosialisasi kepada pegawai puskesmas untuk menegur pengunjung atau keluarga pasien yang tidak menggunakan masker di puskesmas. Sekian pemaparan dari saya mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.